Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Nah, jadi kami dari kelompok 12 ya. Jadi kita mau melakukan wawancara dengan salah satu penggiat UMKM di masa pandemi ya. Yang pertama kita kenalin dulu, ini dari owner Sambal Legit ya. Dia namanya Kobili. Oke, Kobili gimana kabarnya Kobili? Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Terus kesibukannya apa aja nih selama pandemi ini ya, mungkin ya? Kan sebelumnya bekerja ya? Betul. Jadi seawal pandemi itu memang saya sendiri bekerja di bidang travel. Nah, namun saat pandemi kan semua industri kena ya imbasnya. Iya. Apalagi travel ya? Nah, termasuk travel. Sehingga singkat cerita kami semua kena PHK karena travel wajib lockdown kan. Benar. Nggak boleh keluar negara. Gak bisa kemana-mana gitu kan? Harus kemana-mana. Susah. Setelah itu ya udah saya sekitar 2 bulan 3 bulan nganggur kan, mikir mau ngapain nih, masa di rumah doang gitu kan. Ya singkat cerita itu ada usaha satu lagi selain yang ini, itu usaha pertama saya yang saat pandemi pertama itu adalah bikin roti. Nah itu another story yang singkat cerita setelah itu saya bikin yang kedua, itu Sambal Legit ini. Oh, Sambal Legit ini nih. Yeah. Oke. Nah, jadi usahanya Kobili ini sekarang dia bergelut di bidang sambal. Oke. Langsung aja lah, kita tanya langsung aja ini ya. Yeah. Jadi konsep usahanya ini tuh mau gimana rencana ke depannya? Karena kan kita tahu mungkin teman-teman juga apa sih maksudnya? Banyak ya tahu banyak sambal di luar sana gitu. Selain Sambal Legit ini kan banyak gitu kan kompetitornya. Yang gimana tuh konsepnya mau ke depan mau dibuat seperti apa ini si sambalnya ini? Oke, sebenarnya untuk rencana ke depan itu mungkin berawal dari pertama dulu kali ya. Sambal yang pertama bikin itu adalah 2 varian, yang bawang sama terasi. Oke. Nah itu yang pertama. Saya lihat ya pasti ke depannya harus nambah varian baru. Itu yang memang cukup populer. Contoh ada sambal cumi pete, akhirnya saya keluarin lagi cumi pete. Jadi mulai pola ini kedepannya pasti nanti akan ada diversifikasi produk lagi, entah dari sambal, mungkin produk lain lagi, karena kalau misalnya mau cerita dari awal itu sambal ini bisa kepikiran pun karena memang berawal dari ibu saya. Oke. Ibu saya memang yang pintar masak, yang jago masak. Doyan sambal juga yang pasti kan? Pasti doyan sambal juga, sehingga nurun ke anaknya. Nah terus ya beliau nih jago lah bikin masakan apa aja gitu ya. Okay. Sambal juga bisa. Nah nanti kedepannya bisa nambah lagi ya. Skillnya udah ada nih, skillnya tinggal dijualkan saja. Oke. Terus tadi ngomongin kan ada terasi sama bawang tuh berarti emang mungkin lebih diterima banyak orang kali ya? Betul. Saya makanya bawang terasi itu pun di bulan pertama karena satunya lebih mudah diproduksinya. Nah, lebih umum juga kan? Ya jadi kan awal mulai Sambal Legit ini ya udah saya namanya pasti fase testing dulu lah, kayak testing marketnya gitu. Oke gimana nih pasar, oke menerima atau enggak, terus akhirnya dapat feedback baru. Nah baru nanya sambal cumi kira-kira gimana nih kalau ada rasa baru gitu ya. Ya udah kita keluarkan, dan ini pun saya baru sekitar sebulan lebih lah, belum nyampe 2 bulan, ini masih baru banget. Oke, berarti masih baru banget nih ya. Jadi teman-teman nanti ya gampang lah itu ya, nanti kita kasih kalau mau dikepoin IG-nya dan segala macamnya. Nah terus selanjutnya ini saya mau tahu nih kira-kira kelebihan usaha ini nih dari Sambal Legit sendiri nih, kelebihannya apa nih? Maksudnya kekuatannya gitu dibanding kompetitor lain. Kan kalau kompetitor lain mungkin entah varian yang lebih banyak atau segala macamnya. Kalau ini apa? Entah bisa di custom apa gimana gitu. Ya jadi kalau di Sambal Legit ini sebenarnya yang kita fokuskan, tonjolkan itu adalah rasa pedasnya yang pertama. Pasti. Makanya tagline kami pun pedasnya bikin lidah menjerit. Oh, saking pedasnya itu kan? Pedasnya. Sebenarnya ini pun berawal dari saya istilah karena kami satu keluarga suka penyedap pedas ya. Ya kadang-kadang makan tempat lain, ngasen sambalnya, ya kadang-kadang katakanlah nggak sesuai ekspektasi gitu ya. Kayak kurang gitu. Gitu. Iya. Nah sehingga ya udah deh, dilihat-lihat juga
kerabat-kerabat pun memang seneng sama sambal masakan rumah awalnya nih sebelum ada sambal jet. Oh jadi yang mendasari mau buka sambal ini tuh sebelumnya karena ada orang keluarga, wih enak nih sambelnya gitu. Iya betul. Ya mikir itu pun proses panjang ya. Maksudnya nggak langsung oke ya satu orang ngomong langsung bikin. Nggak, ini udah memang udah banyak feedback dari kerabat-kerabat, dari orang lain juga yang memang oh memang enak nih enak. Ya udah sehingga ya udah saya pikir karena ibu saya jagoin di masaknya, tapi di unit kayak misalkan packagingnya atau proses produksi lainnya tuh mungkin nggak terlalu paham di apalagi di marketingnya atau iya ya mungkin itu channel online ya itu. Ya itu saya handle situ bagian situ. Oke. Terus ini selama produksi nih ya, produksi sambal, kira-kira apa sih kesulitannya? Misalnya entah dari nyari bahannya atau gimana? Ada nggak Kesulitan saat ini nggak ada yang terlalu katakanlah nggak ada yang terlalu ganggu gitu ya? tantangan yang tidak bisa diselesaikan. Ya, jadi memang pasti namanya semua usaha pasti ada tantangan masing-masing. Betul. Tapi saat ini sih masih terkendali semua katakanlah. Mungkin apa yang susah mungkin kan Bahan mungkin kualitasnya gimana? bahan kualitas pun sebenarnya nggak susah karena jadi proses saya ini bikin sambal itu karena ibu saya juga punya mau makan kan. Nah sistemnya sekarang saya anggap saya jual beli ke ibu saya. Oh Jadi ibu saya jual sambalnya, jadi saya beli anggap begitu. iya, Jadi iya. tinggal oke, misalnya kita ke chefnya atau bikinin 3 sambal terasi misalkan, jadi Iya. nanti tinggal dia buat. Karena dia stoknya juga banyak, jadi beli putus. Oh, jadi kalau supplier mah dari restoran keluarga Ya, gitu keluarga, ya. iya. Oke. Terus kemudian alasannya nih. Oh tadi udah ya alasannya karena memang kalau mau buka usaha ini karena tadi basicnya karena sambal buatan rumah tuh dibilangnya enak gitu ya. Iya betul. Oke. Dapat diterima di lidah orang lain. Oke. Nah selanjutnya ini kira-kira karena kan banyak pesaing nih ya pasti kan. Mungkin kalau teman-teman nanti di rumah pernah nyobain namanya It's Sambal tau lah gitu kan. Iya. Banyak banget lah Betul. kompetitor. Nah kira-kira dari kau Billy sendiri dari kompetitor itu apa yang bisa diambil? Entah oh ini lawan emang ini apa jadi pencerahan gitu jadinya. Oh gue bisa ngambil konsep ini nih gitu. Nah, oke. Jadi kayak insight baru gitu jadinya. Kompetitor tuh justru malah jadi keuntungan ya bukan jadi ancaman gitu ya. Nah, jadi memang yang namanya ada incumbent, kita sebut incumbent kan, pemain lama itu kita sebut incumbent. Ya contoh kayak Sambal tuh dia kalau saya tidak salah sih sekitar 3 tahunan lebih berdiri. Jadi bahkan sebelum pandemi pun mereka udah ada. Dan saya udah pernah beli awal dia buka karena kemakan marketing waktu itu. Nah ya karena ada bagaimana sebelum saya masuk ke Sambal Jet ini ya pasti lihat dulu dong kompetitor tuh contoh dari segi pricing mereka bagaimana, produk mereka sendiri packagingnya bagaimana. Betul. Itu yang saya katakanlah bedah lah. Termasuk juga apalagi kan mereka juga fokus ke online channel online channel mereka penjualannya kan. Marketingnya tuh digital marketing lah. Digital marketing. Nah dari situ sendiri pun kita sebagai masyarakat ataupun sebagai saya sendiri sebagai kompetitor mungkin ya, saya bisa melihat review mereka bagaimana. Oke yang bagus apa itu saya katakanlah saya bisa tiru. Saya tiru. Gitu. Yang jelek apa itu saya belajar, saya hindari. Di avoid lah gitu ya. Di avoid. Salah satu contohnya adalah banyak sekali contoh harga sambal mungkin murah. Betul. Tapi mereka akhirnya mengorbankan packaging. Oh iya betul. Jadi banyak banget review-review orang yang harga sambal murah benar murah, enak mungkin iya enak, tapi pas misalnya nyampe ke luar kota itu mereka video sendiri, wah sambal rusak nyampe sini. Pas saya lihat memang packagingnya nggak kurang baik, entah bocor apa segala macam gitu kan. Nah, makanya saya sendiri pun contoh ini ada contohnya ya. Contoh sambal sendiri, nah saya sendiri pun akhirnya yaudah bagaimana nih untuk mengatasi ini kan berarti potensi mungkin nggak selalu terjadi tapi potensi ya terjadi kegagalan saat pengiriman itu ada aja teman-teman, maksudnya betul. Masalahnya itu ada aja gitu ya. Nah makanya saya pikir yaudah bagaimana kalau
akhirnya ketemu solusi nih. Ya. Sambalnya di packaging di semacam kayak plastik vakum dulu, baru masukin ke botolnya. Ini botolnya juga pakai kaca nih ya. Jadi kalau misalnya teman-teman seandainya mau dipanasin tanpa harus dikeluarin gitu ya, ini bisa juga nih kalau teman-teman punya microwave ya. Ya betul. Bagus banget nih. Oke, jadi tadi dari kompetitor mungkin baiknya diambil ya. Iya. Terus buruknya bisa jadi pelajaran buat kedepannya usaha ini gimana. Nah, selanjutnya kalau dari tingkat penjualan nih kok. Ini kan tadi baru berapa bulan? Sekitar hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan nih, kan udah lewat sebulan. Nah, itu gimana nih tingkat penjualannya? Oke, karena mungkin masih awal, harus dikatakan belum terlalu cepat lah, masih jauh dari target lah ya. Masih jauh dari target. Kalau misalkan estimasi, kita selama ini sih udah kejual sekitar 150 botol. Namun at least di goal waktu awal mulai itu targetnya lebih tinggi lagi itu. Jadi namanya masih baru, pasti selalu melakukan perbaikan. Iya betul. Oke, kanban atau iteration lah. Oke, misalkan bulan ini hasil segini, evaluasi bagaimana? Betul. Nah itu, dan saya nggak sendiri kan, saya dibantu juga satu teman lagi yang memang fokus di digital marketingnya. Nah ya kita selalu memikirkan, oke, kita next apa nih, hasilnya kayak gini sebulan, nextnya mau ngapain? Itu selalu didiskusikan. Jadi selama hampir 2 bulan ini ya sebenarnya cukup lumayan lah ya, 150. Ya sebenarnya lumayan sih, botol, cuman kalau dianggap dari target sih ya mungkin masih, ya namanya awal-awal ya teman-teman. Ya, masih ya, ini salah satu strugglingnya teman-teman kalau di dunia UMKM ini, di usaha-usaha mikro memang awalnya kayak gitu ya, karena kan kita nyari insight juga nggak mudah gitu kan. Betul. Apalagi di sosial media. Tapi memang yang pasti membutuhkan waktu sih. Pasti yang instan. Instan kalau seandainya modal gede. Ya dan ada privilege mungkin tak keluarga terkenal betul, gitu kan. Betul. Oke, nah selanjutnya, nah dari 150 botol itu omsetnya kalau boleh tahu berapa tuh kok? Berarti 150 sekitar 150 itu sekitar 3 ya, 3. Oh, udah kepala 3 nih. Iya. 3.300. 3 juta. 3 juta rupiah. Itu omsetnya. Ini hampir udah 1,5 bulan lebih lah. Oke. Terus, nah dari segi segmenting, nah itu kok Billy gimana tuh dari segi segmentingnya si Sambal Legit ini? Maksudnya mau menyasar siapa sih gitu? Oke, yang kita sasar itu sekitar dari umur 20 sampai umur mungkin umur tuanya 45 lah. Itu ya memang oke, umur segitu, terus ya memang dari personality mereka memang demen sambal tuh pasti. Kalau orang Indonesia sih jelas ya. Jelas. Karena saya juga suka sambal. Demen sambal, ya demen makan juga. Iya pasti. Itu target kita sih. Betul. Berarti hampir masuk sebenarnya sih ya, masuk ke semua orang ya. Masuk semua orang. Mungkin yang lebih target juga mungkin entah apa ibu-ibu atau wanita ya. Mereka lebih, so far sih kalau saya lihat dari penjualan memang majority itu yang antara wanita atau ibu-ibu. Oh iya, perempuan lah guys. Ya teman-teman. Oke. Terus nah dari strategi marketing nih, apa aja yang udah dilakuin sama Kobilly? Kalau yang saya tahu sih mungkin dari ngelihat media sosialnya si Sambal Legit nih udah lumayan baik ya, maksudnya kan di Instagram tuh cukup aktif tuh. Kalau teman-teman lihat tuh udah beberapa reviewer makanan itu udah di-review juga tuh. Betul. Sama agak kenyang ya. Agak kenyang dan keluar 1 menit. Nah itu teman-teman kalau tahu agak kenyang sih, mungkin kalau saya sih lebih kenalnya agak kenyang tuh, ya kan. Nah ya, jadi kalau dari segi marketing itu pun baru banget tuh, baru beberapa hari yang lalu. Ya jadi memang awalnya kita mungkin fokus di pas awal kan berarti orang belum kenal kan, mungkin target utamanya mungkin lebih ke brand awareness dulu supaya orang tahu dulu. Ya udah, akhirnya kita kasih pemotongan diskon, itu mungkin salah satu strateginya. Pemotongan diskon. Setelah pemotongan diskon
yang pasti melalui kenalan terdekat dulu Ya dari ya, teman-teman lah ya gitu. teman-teman dulu. Itu biasa berawal dari situ kan, dari situ dulu. Oke, mulai kenal dikit, baru next stepnya oke baru saya kasihlah ke food reviewer ketiganya. Nanti nextnya lagi ini bisa masih banyak sih bisa dilakukan sih. Iya kan? Tapi, Ada rencana nggak gitu misalnya kayak kita buat apa istilahnya kita review sendiri nih kita nah iya kasih kita buat video sambil makan apa pakai sambal ini gitu. ya bakal next bahasanya apa, next milestone-nya yang kita rencanakan nanti bikin konten masakan sendiri. Iya betul. Jadi sambal ini nggak hanya sambal ini nggak hanya buat kayak cocolan dengan tahu atau tempe misalkan gitu ya. Bisa diolah mungkin jadi makanan lain gitu Iya ya. betul, jadi bisa juga menjadi ya bumbu masakan itu Benar, kayak contoh nasi goreng, Betul. kangkung. Iya bisa banget tuh benar-benar. Jadi kemungkinannya masih Banyak lah. potensinya masih besar. Masih besar. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kira-kira nih kok, ini kan ya masih mungkin teman-teman ya namanya sambal ini kan udah banyak gitu ya. Maksudnya ya ini bentuk umum lah gitu. Nah itu kira-kira diferensiasi apa nih yang mau dibuat gitu? Perbedaan apa gitu? Kedepannya ya maksudnya. Diferensiasi produknya gitu. Ya. Kalau udah bicara saat ini dulu ya. Saat ini kalau dari diferensiasi itu dari si pedas itu pengen kira-kira kita tonjolin pedasnya. Mau dipertahankan tuh. Pertahankan. Nah. Walaupun ini katakanlah kita masih agak struggling dikit ya. Ini kan lucu. Harusnya diferensiasi harusnya menjadi tonjolan tapi struggling karena karena gue dapat review kan saya pasti selalu dapat feedback kan dari teman. Ya, ada yang bilang wah akhirnya mungkin makannya jadi awet-awet karena wah pedes banget, open enak tapi bawa pedes banget nih. Jadi oke, di kita pun selalu melakukan iteration. Oke, coba kita mungkin turunin lagi, bikin dikit lagi, pas udah dikit lagi ada orang yang ngomong wah kok kayaknya kurang pedas, oke naikin lagi. Jadi ini mungkin yang masih mau cari titik tengahnya dari sini. Oh iya, maksudnya optimalnya tuh gimana gitu? Bagaimana betul. Nah, jadi bicara diferensiasi sih tetap di ketahanan sambalnya dan so far sih belum ada jangan sampai tapi belum ada feedback yang kayak oke packagingnya gimana itu karena kita udah belajar dong online misalnya kita Betul. ini kan. Emang itu yang mau ini juga kan pertahankan misalnya dari segi kualitasnya jadi walaupun dikirim sampai keluar kota tetap terjaga gitu masih sama kayak waktu dibuat di sini misalnya gitu kan. Oke. Nah dari Kobe sendiri nih misalnya ada nggak mau buat expand gitu maksudnya ya entah ke segmen lain gitu misalnya nggak sambal doang misalnya entah makanan apa ya mungkin temanya masih pedes-pedesan lah gitu ya. Jadi misalnya apa by sambal legit nah gitu misalnya ada mungkin yang langsung pikiran di kepala saya. Contoh mungkin Mustafa, kentang Mustafa. Oh kentang kering teman-teman. Ya, bikin pedas gitu kan. Ya. Itu salah satunya. Sebenarnya sekali karena saya juga cukup bergantung ke katakanlah yang ibu saya which is ya itu memang yang skilled untuk masaknya kan. Ya kan dia bisa apa, saya bisa ikutin gitu sih. Ke depan jadi ya salah satu mungkin tentang Mustafa juga jadi rencananya mau apa produk barunya mungkin ini sneak peek aja misalnya kayak kentang kering itu ya kentang Mustafa teman-teman dibuatnya tuh pedas juga pasti kan pedas juga. Oke. Nah dari usaha ini ada struktur usahanya nggak kok kan Koko misalnya kan ownernya di bawahnya siapa struktur usaha namanya struktur usaha mungkin ada, cuma nggak sekruwet usaha lain ya, karena kan ini UMKM teman-teman, jadi mungkin lebih sederhana gitu. Betul, ya saat ini sih oke, produksi sambal itu ada di rumah makan, ya. Dia anggap aja itu pun supplier, lalu masuk ke gudang di saya. Nah di gudang ini masih saya sendiri yang ngurus semua ya, karena baru
awal mulai belum maksudnya masih bisa saya handle sendiri lah. Iya, iya. Jadi mau dari packaging, sambal datang, pesanan masuk siapa, orderan masuk Shopee, Tokopedia atau WhatsApp itu masih saya handle semua. Oke. Saya sendiri ya, saya sendiri. Ya maksudnya masih karena masih Hampir bisa, semua aspek masih dipegang sendiri lah. masih pegang sendiri. Toh maksudnya masih bisa saya handle gitu kan. Nanti kalau memang kedepannya makin maju lagi, makin berkembang, Cukup luas gitu. baru ya saya hire Orang. lagi untuk bantu. Oke. Misalnya nih ya, tadi kan Kobi ini kan udah ada niat nih ya, mau kalau misalnya luas ya pasti meng-hire orang gitu kan, Ya. biar dibantu gitu. Nah, sekiranya nih misalnya usaha ini tuh sukses gitu misalnya. Nah, Kobi ada rencana juga nggak? Misalnya jadi buka reseller gitu, buat orang-orang lain gitu. Seenggaknya kan Kobi jadi bisa membuka peluang buat orang-orang itu ada lapangan pekerjaan lah gitu. Ya kan? Jadi lebih bermanfaat gitu. Oke. Nah kalau reseller itu sangat terbuka. Maksudnya kalau ada mau menjadi reseller terbuka banget untuk jalin kerjasamanya. Terus mungkin ini berarti bicara channel ya, channel penjualnya lewat mana aja nih? Betul. Reseller tadi reseller itu memang udah tahap masuk apa ya? Masuk ke milestone lah, milestone yang nanti dari buat kira kedepannya mau ngapain. Oke, reseller bisa, Ditaruh di supermarket gitu kan. supermarket bisa. Nah, namun tantangannya ada lagi nih. Oke. Tantangannya adalah saat ini sambal-sambal kita itu nggak pakai pengawet. Oh, Jadi oke, sana reseller atau bagaimana, ini kita masih mau mikirin bagaimana nih. Oke, kan namanya taruh supermarket pasti kan didiemin di Iya. raknya lah. jangkanya jangka panjang gitu. Jangka panjang, masih nah. kan. Ya kita lagi mikir ini apa, apakah nanti harus memang kedepannya harus pakai pengawet atau tanpa pengawetnya malah menjadi strength-nya kita. Nah ini di sini yang kita masih mencari Gimana nih caranya gitu? iya, masih katakan masih mencari kayak feedbacknya. Bagaimana nih apakah mungkin ya selama ini kalau kita jujur aja makanan pasti pengawet di kita di luar sana banyak kan, dan dan mungkin beberapa orang nggak keberatan. Iya, Asal memang sesuai regulasi Dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Iya. Gitu, misalnya. ya dari BPOM-nya. Nah itu pun tantangan lagi tuh, masuk supermarket harus ada izin BPOM. Oke. Nah itu pun ya jadi secara visi kedepannya, maksud kedepannya itu memang udah ada. Oke. Tinggal nanti eksekusinya kapan, dan masih belajar dulu tanggapan orang bagaimana perbaikin diri. Karena kan kalau nyampe supermarket kan berarti harapan sih itu udah yang fundamental seperti ini nih, yang kayak sambelnya bagaimana, ini harusnya udah fix lah katakanlah. Yeah. Nanti sisanya itu mungkin ke isu-isu yang lain kita selesaikan. Jadi ini masih ada beberapa isu yang mau di kontrol, mau diselesaikan. Pelajari lah gitu. Pelajari dulu, baru nanti next stepnya ke sana. Gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi sekiranya teman-teman tuh udah bisa tahu ya gimana cara produksinya. Tadi kan dimasak sama orang restonya, terus mulai dari pengemasan tadi pakai di press tuh ya kok ya. Iya betul. Di press gitu. Jadi nggak bakal tersentuh tuh. Jadi meminimalisir entah produknya jadi kotor atau mungkin dalam pengiriman tuh bisa bocor apa segala macam tuh. Nah itu bisa teratasi juga. Nah terus buat teman-teman yang kepo tentang sambal legit nih, Kak gimana sih mesennya gimana, terus nemunya di mana ya kok gitu, bisa dibeli di mana aja misalnya gitu. Itu nanti bisa saya sertain linknya kalau teman-teman bukanya di YouTube ya. Nanti kita kasih linknya buat teman-teman yang mau nyobain pedesnya sambal legit yang katanya tagline-nya ini nih teman-teman. Nah, pedesnya bikin lidah menjerit. Waduh, ini serem banget. Pribadi sih saya udah nyobain ya teman-teman, dan itu benar-benar pedes teman-teman, pedes banget sumpah. Tapi untungnya enak tadi ya, bisa buat jadi bumbu lain tuh. Ya, bumbu masakan juga. Nah jadi waktu itu saya nyobain pakai nasi goreng. Nah itu juga enak teman-teman. Terus buat campuran mie juga enak. Gitu. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih waktunya udah mau nonton kami. Ya mewawancarai Ko Billy selaku owner dari UMKM
yang lagi berjuang nih ya di masa pandemi, namanya Sambal Legit. Nah, oke. Makasih teman-teman. Silakan bisa teman-teman kalau mau tetap sama channel kami, teman-teman bisa subscribe. Terus jangan lupa juga komen ya, kira-kira mau konten apa lagi gitu. Kita mau nanya siapa lagi nih owner, karena saya juga niatnya mau wawancara owner UMKM lain gitu. Oke, bisa komen juga di bawah, share juga ke teman-teman yang lain kalau ada nih UMKM bagus itu buat teman-teman, karena kita kan lagi di masa pandemi ini kan harus support banget ya sama UMKM lokal gitu untuk memajukan ekonomi Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.